Wa amma riwayatu wa afiruhu as-saminata biturabi fa madhhabuna wa madhhabul jamahiri annal murada igsiluhu sab'an wahidatun minhunna biturabi ma'al ma'i fa ka'anna turaba qaimun maqama ghuslatin wa summiyat saminatan li hadza wallahu alam. Adapun riwayat yang berbunyi wa afiruhu saminata biturabi itu menurut madhab Imam Syafi'i, madhab kita dan madhab mayoritas ulama ialah yang dimaksud dengan wa'afiruhu as-saminata itu adalah basuhlah tempat yang dijilat itu 7 kali, di mana yang 1 dari 7 itu dicampur dengan debu bersama air. Jadi seakan-akan debu itu posisinya menempati posisi basuhan, satu basuhan. Makanya disebut yang ke-8. Kenapa? Karena debunya itu dianggap basuhan tersendiri, sehingga jumlahnya menjadi 8, dianggap 8, walaupun kenyataannya dicampur dengan yang ke-7 atau ke-5 atau ke yang ke-pertama, terserah. Wallahu alam. Wa'lam annahu la farqa indana baina wudu'il qalbi wa ghairihi min ajza'ihi fa idza sabah bawluhu aw rawzuhu aw damuhu aw araquhu aw sya'ruhu aw lu'abuhu aw ud'un min a'dha'ihi syai'an dhahiran fi hali ridubati ahadima wajaba ghusluhu 7 marratin ihdahuma bit-turabi. Ketahuilah bahwa sama saja menurut kita, menurut mazhab Syafi'i, sama saja apakah anjing itu apakah anjingnya menjilat atau bagian dari tubuh anjing itu yang menyentuh. Jadi tidak harus lidahnya. Jadi apabila air kencing anjing itu atau kotorannya atau darahnya atau keringatnya atau rambutnya atau air liurnya atau salah satu anggota badan daripada anjing itu mengena pada benda yang suci, ketika salah satunya itu basah, yang disentuh yang basah atau anjingnya yang basah, maka wajib membasuhnya 7 kali. Yang mana salah satu dari 7 itu harus dicampur dengan debu. Walau kalbani aw kalbun wahidun marratin fi ina'in fa fihi thalathatu awjuhin li ashabina as-sahihu annahu yakfihi al-jami'i 7 marratin. Apabila ada 2 anjing menjilat atau 1 anjing tapi menjilat berkali-kali di satu wadah, maka dalam kasus ini jawaban pertanyaan ini adalah ada tiga pendapat bagi para teman-teman kami sesama mazhab Syafi'i. Yang sahih dari 3 itu, yang benar dari 3 itu ialah cukup 7 kali walaupun ada 2 anjing. Tidak 7 kali 2, tidak 7 kali untuk kesemuanya, atau 1 anjing yang berulang-ulang menjilatnya cukup 1 7, berarti 7 kali cukup. Wasani yajibu likulli wahid wal ghatin sab'un. Pendapat yang kedua ialah setiap jilatan itu harus 7. Berarti kalau dijilat 3 kali, ya berarti 7 kali 3. Wasalisu yakfi li walaghatil qalbil wahidi sab'un. Pendapat yang ketiga ialah beberapa jilatan anjing, 1 anjing tapi ya, itu cukup 7 kali. Wajibu likulli kalbin sab'un. Kalau banyak anjingnya 2 atau 3, maka masing-masing anjing itu harus 7 kali.
Walau waqa'at najasatun ukhra fil ina'i alladhi walagha fil qalbu kafa anil jami'i sab'un. Apabila ada najis lain jatuh di wadah yang sudah tadinya dijilat oleh anjing, maka untuk kedua-duanya, untuk semuanya itu untuk kedua-duanya, untuk jilatan dan najis biasa itu cukup 7 kali. Wala taqumul ghuslatul asminatu bil ma'i wahdahu. Wala ghamsul ina'i fi ma'in katsirin. Wa muksuhu fihi qaddara sab'i wa salatin maqamat turabi ala al-aswahi. Wa qila gumu. Satu basuhan yang kedelapan hanya dengan air tanpa dicampur dengan debu itu tidak. Jadi 8 kali membasuhnya. Tapi 8 itu air semua, tidak ada yang campur debu. Itu tidak bisa menempati, tidak bisa yang ke-8 itu menempati yang ke-7. Artinya tetap masih tinggal 1 kali. Dan juga mencelupkan air yang kena najis anjing itu tidak menempati satu fimain kasirin. Wadah dicelupkan di air yang banyak, kemudian wadah itu agak lama di air yang banyak itu, yang 2 gullah itu tidak menempati, tidak posisinya tidak sama dengan 7 basuhan. Jadi kalau 7 kali misalnya 10 detik, kemudian dicelupkan wadah itu di air yang 2 gullah lebih, itu 10 detik, itu tidak sama dengan 7 kali. Jadi tetap harus ditambah 6 kali lagi, 6 kali. Wala menurut pendapat yang lebih sahih, tidak menempati sama di tempatnya debu, tidak bisa. Aslan wagila yagumu, pendapat yang lainnya adalah ya sama. Kalau sudah dicelupkan selama 10 detik, kalau memang 10 detik itu untuk 7 kali, itu sama dengan 7 kali. Walagumu sabunu wal usnanu wa ma asbahahuma maqamat turabi ala al-asrahi. Sabun dan klerak itu tidak memposisikan diri atau kualitasnya tidak sama dengan debu. Artinya debu diganti dengan klerak, dengan sabun. Itu untuk yang dicampur itu diganti dengan sabun dengan klerak, itu tidak cukup, tidak sama dengan debu menurut yang lebih sahih. Walau la farqa baina wujudil turabi wa adamihi ala sahih. Sama saja, tidak ada beda apakah ada debu, apakah tidak ada debu. Itu yang jelas sabun dan klerak itu tidak sama dengan debu. Walasulul waslu biturabin najasi ala sahih. Kemudian membasuh pakai debu yang najis itu tidak berhasil. Tidak berhasil berarti tidak sah. Harus debu. Walau kan najasatul kalbi damahu aw rawsahu falam yazul ainuhu illa bisitti ghusalatin masalan, fahal yuhsabu dzalika sitta ghusalatin am ghuslatan wahidatan am la yuhsabu min sab'i aslan. Fihi salatu aujuhin ahduhuma wahidatun. Apabila najis anjing itu adalah darah anjingnya atau tahi anjing, ternyata bendanya atau darahnya atau kotorannya itu tidak hilang-hilang,
kecuali setelah dibasuh 6 kali misalnya, atau 7 kali, 8 kali. Apakah 6 kali itu dianggap sudah dapat 6 basuhan? 6 kali yang bisa menghilangkan barangnya itu, barang najisnya, apakah sudah dianggap 6 atau dianggap 1, masih 1 poin, 1 basuhan, atau memang sama sekali belum dianggap membasuh, 1 pun tidak, apalagi 6. Nah, di dalam jawaban pertanyaan ini ada 3 pendapat. Yang pertama, yang lebih sahih adalah masih dianggap 1, walaupun 6 kali masih dianggap 1 kali. Wa amal khinziru hukmuhu hukmul kalbi fi hadza kullihi. Hadza madhhabuna. Adapun babi hutan atau babi piaraan, babi ternak, itu hukumnya adalah sama dengan hukumnya anjing. Dalam uraian-uraian pembasuhan itu sama dengan anjing. Ini pendapat kita mazhab Syafi'i. Wa dhaba aksar ulama ila anna al-khinzira la yaftaqiru la ghusli sab'an wa huwa qaul Syafi'i wa huwa qawiyyun fi dalil. Kemudian mayoritas ulama berpendapat bahwa babi itu tidak butuh dalam membasuh najis. Babi itu tidak harus 7 kali. Ini adalah salah satu pendapat Imam Syafi'i. Secara dalil, dari sisi dalil kuat, ini pendapat ini kuat, walaupun Imam Syafi'i yang qaul jadidnya sama dengan anjing babi itu. Wa qaul ashabuna wa ma'nal ghusli bit turabi ay yukhlaq ad-durabu fil ma'i hatta yataqaddara. Maksudnya membasuh dengan debu ialah debunya itu dicampur di air sehingga airnya menjadi keruh. Itu maksudnya membasuh dengan debu, itu maksudnya begitu. Wala farqa baina yutrahal ma'u 'ala turabi aw turabu 'ala al-ma'i aw ya'khudh al-ma' al-qadira min mawdi'in fayaghsul bihi. Sama saja, tidak ada bedanya apakah airnya dituangkan di debu atau debunya yang ditaburkan di air, atau mengambil air keruh di suatu tempat kemudian dibuat basuh walaupun tanpa debu, karena keruhnya itu sudah sama dengan debu.